buat, tapi justru membuat sesuatu yang di Indonesia yang cuma kita doang yang bisa bikin. Jadi mereka tuh ngelihat ya, wah gila ini Indonesia gokil ya cara berpikirnya, storytellingnya gitu. Pemainnya juga, wah gila ini sih cuma Indonesia doang yang bisa bikin kayak gini. Justru kita harus bikin something kayak gitu, bukan nasional. Menurut saya bukan berarti kita membuat sesuatu yang mirip sama apa yang internasional udah buat, tapi justru membuat sesuatu yang di Indonesia yang cuma kita doang yang bisa bikin. Jadi mereka tuh ngelihat ya, wah gila ini Indonesia gokil ya cara berpikirnya, storytellingnya gitu. Pemainnya juga, wah gila ini sih cuma Indonesia doang yang bisa bikin kayak gini. Justru kita harus bikin something kayak gitu, bukan terbalik berpikir yang yuk kita bikin Parasite kayak di versi Indonesia, atau bikin film apa yang udah sukses terus kita bikin versi Indonesianya. Itu nggak bakal nyampe kancah internasional kayak gitu ya kan, karena di sana udah banyak gitu. Ya ngapain saya beli KW-nya gitu kan sebenarnya gitu. Justru kita harus original, dan aduh cerita original di sini mah sebenarnya banyak banget, keren-keren. Sebenarnya gini, kita mungkin teknisnya yang belum merata ya. Jadi, oh kita punya cerita ini keren nih, gimana supaya ini menjadi satu produksi atau film yang baik? Berarti kan semua sisi dari departemen-departemennya harus semuanya mumpuni kan. Enaknya kayak Korea atau Hollywood atau Bollywood yang memang sudah punya pengalaman jauh lebih panjang, akhirnya mereka tuh mau bikin cerita apapun bisa, formulaiknya udah solid gitu. Nah Indonesia tuh kayak masih tebak-tebak buah manggis. Kadang ada satu film yang berhasil, kadang yang enggak. Makanya kalau dilihat di film, komunitas atau grupnya itu pasti itu aja. Kenapa? Karena mereka udah cocok nih misalnya. Oh, sinematografer gue dia, art director gue dia, pemain gue dia. Karena dia doang yang bisa jalanin visi gue. Begitu udah berhasil, pasti ngumpulnya dia lagi gitu kan. Karena memang nggak merata gitu. Begitu misalnya dia ngambil nyomot-nyomot dari yang lain, aduh kok nggak sesuai ya gitu. Kok ini film jadi belentak-belentong nggak jelas gitu kan. Nah itu yang memang institusi pendidikan menurut saya harus memegang peranan penting, sehingga skrip yang lahir aja itu harusnya sudah standarnya udah solid, bahwa ya inilah screenwriting udah gini. Nggak bisa tuh yang masih pakai, sorry ya, kadang-kadang begitu masih ngelihat skrip ditulis pakai Microsoft Word, pakai Times, dan flash left-nya aja, itu aja saya sendiri nggak betah gitu. Maksudnya kan, dan itu aja kan sebenarnya ya mungkin terlalu ini ya, tapi ya di luar aja skrip pertama kali kan cuman di gini doang, seret gitu. Ini formatnya bener nggak? Gitu doang gitu. Itu langkah pertama filternya. Begitu formatnya udah Microsoft Word pakai Times 14 poin udah dibuang, nggak even dibaca. Mungkin idenya keren itu, tapi nggak even dibaca. Apalagi sekarang kita itu aja masih berkeliaran di film layar lebar sekalipun. Saya sempat gitu masih terima skrip yang pakai Times New Roman 14 poin tuh ada gitu, yang saya seriously gitu ya, regardless. Dan akhirnya menuntun ke ya emang kualitasnya nggak bagus juga penulisannya gitu.